duha, kenapa? Allah suka, udah itu aja. Nanti Allah bonusin dapat rezeki bagi dia, enggak. Bagi saya nikmat yang lebih mahal adalah saya boleh duha sama Allah. Karena Allah nggak izinin saya duha, gampang dibikin kepleset, dibikin sakit kayak, jadi nggak bisa duha. Maka dia lebih sibuk mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, hamba bisa sholat duha. Kalau dagangannya jadi rame, bonus udah itu mah. Kok berarti nggak boleh ya sholat duha biar dagangannya laris? Boleh, tolong terusin. Bahkan Allah kok yang nyuruh kita minta ke Allah. Yang sakit, rumah sakit. Cuman bedanya Bimaristan itu, Bu, orang masuk situ berobat gratis, dan kalau sembuh keluar dikasihkan pakaian baru dan dikasihkan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja gara-gara dirawat di situ. Padahal berobatnya gratis. Duitnya dari mana? Pemerintah programin, pemimpinnya, Amirul Mumininnya minimal akan mengarahkan 7 wakaf produktif. Contoh, pasar dijadikan wakaf. Nanti kan pasar ada yang nyewa tuh, nyewa toko dapat duitnya kan untuk ngelola pasar, sisanya lari ke rumah sakit untuk gaji dokternya, untuk pasiennya, ya. Biasa tuh Islam, sistem Islam itu, Bu, ya. Sekarang juga bisa sembuh kok pakai rumah sakit. Tapi setelah sembuh lihat tagihannya sakit lagi biasanya. Ya. Alhamdulillah sehat. Izin dok, saya mau bayar. Ya, insya Allah. Sakit lagi, ya. Jadi kayak begitu ya, masya Allah. Sistem pendidikan, apalagi. Kalau belajar sejarah kayak gitu, masya Allah, Bu, mendapati di Andalus, contohnya. Kalau negara butuh duit, pengen pinjem duitnya nggak ke negara lain, ke kampus universitas, ke jamiah. Padahal kampusnya kuliahnya gratis di zaman itu. Bisa gitu itu sistemnya itu, masya Allah, luar biasa, ya. Karena itu kalau nanti ada yang belajarin ilmunya lebih jauh, ekonomi syariah, belajar tentang gimana wakaf, gimana tentang pengurusan itu semua, itu manajemennya masya Allah. Tapi kan dibalik itu semua satu kata kuncinya, berkah, ya. Karena kalau udah berkah tuh kayak gitu, terus bertambah, nggak akan berkehabisan. Mungkin kata orang secara nominal tidak banyak, tapi harta yang berkah pasti cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, betul? Koruptor kan udah banyak uangnya, tapi kalau nggak ada berkahnya, nyolong terus, ya. Hatinya yang dibikin miskin, ya. Hatinya yang dibikin miskin. Jadi udah punya nominal di saldo rekeningnya banyak pun karena hatinya miskin terus, Kalau nggak gini, nyolong, ya. Alhamdulillah. Karena yang dicabut adalah keberkahannya, dan itu pun tadi ya, cuman segelintir dari jayanya Islam karena tadi ikut syariat, ya. Kita mau ngomong apa sih dari sudut pandang Islam? Mau ngomong medis, ada Dr. Zaidul Akbar. Mau ngomongin ekonomi syariat misalkan, kita bisa bicara berjam-jam terkait. Saya pernah diminta kajian terkait rumus kaya raya ala Abdurrahman bin Auf, dan ada ilmunya, beneran ada. Yang bismillah, insya Allah siapapun mengamalkannya pasti akan jadi kaya. Bismillah, asal mau disiplin. Tapi satu memang yang perlu digarisbawahi, di dalam Islam jadi kaya itu efek samping. Ulangi, efek samping. Kita pengen kaya, punten, tujuan utama, ya. Ketika yang satu efek samping, satu tujuan utama, punten, kita akhirnya gelagat komunikasi sama orangnya aja udah beda, ya kan? Beda banget, ya, beda banget. Dan bukti sederhananya aja, misalkan contoh apa? Sholat duha biar tokonya rame. Nah. Karena dulu orang terdahulu sholat duha, kenapa? Allah suka, udah itu aja. Nanti Allah bonusin dapat rezeki bagi dia, enggak. Bagi saya nikmat yang lebih mahal adalah saya boleh duha sama Allah. Karena Allah nggak izinin saya duha, gampang dibikin kepleset, dibikin sakit jadi nggak bisa duha. Maka dia lebih sibuk mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, hamba bisa sholat duha. Kalau dagangannya jadi rame, bonus udah itu mah. Kok berarti nggak boleh ya sholat duha biar dagangannya laris? Boleh, tolong terusin. Bahkan Allah kok yang nyuruh kita minta ke Allah.
Ud'uni astajib lakum, minta padaku nanti kukabulkan. Surat 40 ayat 60, surat Ghafir. Ya. Surat 40 ayat 60. Tapi tolong terusin sholat duhanya. Sampai akhirnya kita ngerasa sholat duha ini nikmat yang lebih mahal daripada dagangan saya laris. Ya. Karena kalau udah yang dikejarnya tadi Allah, ketika udah ngejarnya Allah, maka dia pasti nggak mau dengan cara yang Allah nggak suka, pasti akan ikut syariat. Nanti yang didapat berkah. Sekalinya barokah pasti cukup, gak akan pernah kurang. Sekalinya barokah yang dicabut, masalah. Ya. Nah, itu yang kita kejar ya. Sehingga akhirnya ketika tadi akhirnya ya udah kita nyambung misalkan ke perjudian ya. Mungkin masalahnya cuma satu, tidak cukup yakin bahwa rezekinya itu dijamin oleh Tuhannya. Ya. Sehingga akhirnya berani ngambil dengan cara yang Allah nggak suka dan lain-lain. Padahal kata Allah, kalau misalkan Allah sudah tentuin rezeki kita di bulan ini, misalkan rezeki ibu bulan ini 1 miliar misal, maka mau pakai cara halal atau mau pakai cara haram, tetap di akhir bulan ibu tetap dihitung-hitung dapatnya 1 miliar. Kita kan suka mikirnya, punten ya, aduh gaji halal saya kalau kerja jadi guru misalkan, sebulan segini nih, kayaknya kurang, harus ngambil nih dengan cara yang dengan cara yang lain-lain. Akhirnya punten ya, dia ngelakuin sesuatu yang nggak boleh lah, atau nyuri lah, atau judi lah, atau pinjol lah, riba lah, apapun itu ya. Jangan masalahnya kalau kata Allah rezekinya di bulan itu segitu. Mau halal mau haram. Contoh, ada kisah ini ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Beliau pernah minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya. Ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, pemudanya hilang. Gak cuman pemudanya yang hilang, pelana kuda, dudukan kudanya tuh hilang juga. Saya sering cerita ini ya. Ya sudah, langsung aja oleh Sayyidina Ali datang ke toko kuda lah untuk beli yang baru maksudnya mah. Tapi nyampe ke salah satu toko, ketemu sama pelana kudanya, jadi kayak asa kenal gitu ya. Ditanya ke yang punya toko, punten pak, nggak punten juga kan, beliau orang Arab ya. Ini mah saya terjemahin aja ya. Pak, Bapak punten tadi dapat dari mana itu pelana kuda? Akhirnya dijawab, oh tadi ada pemuda yang jual. Boleh tanya pak, bapak kasih uang berapa ke pemuda itu? Dijawab 1 dirham a. Maha a Ali ya. Nah, ya kan ini kita terjemahin aja ya. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat pun aku pengen kasih anak muda itu 1 dirham. Cuman anak mudanya nggak sabar. Sholat dulu sahabat Nabi teh ya, kalau sholat gak kuliah kulhu pasti lila iya mah ya. Jadi udahlah, ambil aja 1. Kalau diambil dijual, duitnya dapat lebih cepat. Atau 2, bisa jadi laku lebih besar. Ambil. Kata Allah rezekinya 1 dirham. Dia udah keliling berapa toko, tetap nggak ada yang mau bayar lebih. Mau enggak deh. Nih 1 dirham. Kalau nggak mau, sana bawa ke toko lain. Daripada nggak laku, udah jual. Dapat 1. Cuman pilihannya apa? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dia dapat 1 dirham plus pahala. Coba lihat Sayyidina Ali-nya, Bu. Karena memang tadinya pengen keluar 1 dirham, kan anak mudanya pergi, berarti nggak jadi, duit 1 dirhamnya masih di tangan. Ketemu lagi sama pelananya, ditanya tadi dibeli berapa pak? 1 dirham. Aslinya itu punya saya pak, dicolong. Oh gitu, nih saya tebus ya kerugian bapak, tadi 1 dirham kan, nih seri, kuda bersih bonus. Iya kan, tetap cuan-cuan juga untungnya. Rezekinya jadi sama aja kayak dibersihin gratis kan berarti, cuman keluar 1 dirham. Tapi lihat tadi orangnya ya, si pemudanya, 1 dirhamnya plus dosa ya. Tapi kalau pengen sabar bisa dapat 1 dirham plus pahala. Nominalnya beda nggak? Sama kan?
Cuman kan kadang kita suka mikir, ya Allah, ini kalau saya nggak ngambil yang haram nggak akan pernah cukup. Oh tidak ya. Kalau kata Allah rezekinya segitu, segitu mau pakai halal mau pakai haram juga. Ya. Ketika tidak yakin dengan hal ini, ya udah, dia berani judi, dia berani apa? Kok enggak, kok saya nggak judi, ini gaji sebulan misalkan 2 juta. Gara-gara saya judi, saya dapat loh sehari 20 juta. Kata Allah bukan rezekinya, dicolong ku batur. Atau motor rusak, jadi masuk karena bengkel. Sakit berarti jadi biaya dokter. Gampang kan? Ulangi ya. Saya, AA, Ustadz, siapapun, ibu-ibu semuanya dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita, kita terima semuanya. Kita kan waktu di alam rahim kan ditentuin kan rezekinya. Waktu umur 40 hari pertama kan sebagai nutfah. Nanti lihat hadis arba'in nomor 4 ya, yang dari Abdullah bin Mas'ud.